Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tak kurang suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua juga terhindar dari wabah COVID-19 yang sekarang ini sedang marak terjadi di negara kita. Untuk itu, jangan lupa kalian harus tetap ikut protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker bila keluar rumah, senantiasa menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Pada pertemuan kali ini, pada pembelajaran keempat, tahap keempat, ketemu lagi dengan saya, Ibu Arina Pandayani, yang mengampu mata pelajaran PPKN. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita pelajari kali ini dapat memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Adapun materi yang akan kalian pelajari kali ini adalah bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini antara lain adalah 3.3 memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kompetensi dasar yang ke-4.3 yaitu memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang akan kita bahas adalah bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat. Apa buktinya bahwa negara kita menganut teori kedaulatan rakyat? Yaitu tercermin dalam landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat, yaitu
antara lain tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu yang kedua, amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dapat disimpulkan yaitu bahwasanya tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat tadi, dan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Mengapa kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan? Nah, kedaulatan rakyat itu perlu dilaksanakan antara lain untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, mewujudkan perlakuan yang sama khususnya di dalam hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan misalnya pemilu kada, jadi rakyat ikut andil dalam menentukan pemimpin kepala daerah. Lalu yang ketiga yaitu sebagai perwujudan legitimasi demokrasi, keabsahan dalam demokrasi. Yang keempat yaitu tuntutan akal budi. Sedangkan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia yang kedua yaitu menganut teori kedaulatan hukum. Landasan hukum yang menyatakan bahwa negara kita itu menganut teori kedaulatan hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah jelas. Lalu yang kedua, pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Menurut JBJM Tenberg, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan akan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau disebut demokratis Rechtsstaat.
Sedangkan menurut Jimli Asyidiki bahwa gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Sedangkan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, presiden dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan syarat terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Yang pertama, yaitu perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilu yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. 5. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Tadi sudah dijelaskan salah satunya adanya demokrasi. Nah, di negara kita menggunakan demokrasi Pancasila. Sedangkan prinsip demokrasi Pancasila yaitu antara lain pemilik negara adalah rakyat, sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi sebagaimana termuat di dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua, adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Dalam hal ini adalah DPR dan MPR. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada segolongan atau partai tertentu. Karena sesuai dengan bunyi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi antara lain segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tidak ada pengecualian.
Yang keempat, harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya. Secara luas, prinsip demokrasi Pancasila itu berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan secara sempit atau dalam arti sempit, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Jimli Asidiki, yaitu adanya kedaulatan rakyat sebagaimana termuat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kebebasan atau persamaan. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dari tahun 1966 sampai dengan 1998 itu antara lain dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, praktik kenegaraan dan pemerintahan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Itu dengan adanya rakyat tidak diberi kesempatan untuk berbeda pendapat. Lalu demokrasi Pancasila pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Antara lain, terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Salah satu contohnya yaitu adanya kebebasan pers. Yang kedua, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain. Perbandingan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Jika demokrasi Pancasila itu pengambilan keputusan secara musyawarah, sedangkan pada demokrasi liberal pengambilan keputusan itu secara voting atau berdasarkan suara terbanyak. Dan pelaksanaan demokrasi sosialis, pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Yang kedua, dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal adanya diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Sedangkan dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Sedangkan demokrasi sosialis, suara mayoritas kelompok menentukan segalanya. Perbandingan yang ketiga yaitu dalam demokrasi Pancasila, agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Sedangkan dalam demokrasi liberal memisahkan urusan agama dan kehidupan bernegara. Sedangkan di dalam
demokrasi sosialis, yaitu tidak mengenal agama atau ateis. Yang keempat, dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan umum, sedangkan dalam demokrasi liberal mengutamakan kepentingan pribadi. Sedangkan demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Adapun pelaksanaan demokrasi itu pada dasarnya dilaksanakan dalam dua cara, yaitu demokrasi langsung, yaitu sebagai contoh dilaksanakan melalui pemilihan umum secara periodik. Artinya rakyat bisa memberikan suaranya melalui kegiatan pemilihan umum. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Artinya rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya, tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Ini pernah terjadi di negara kita, yaitu pada pelaksanaan sebelum era reformasi. Silahkan kalian baca dan kerjakan tugas pembelajaran tahap keempat. Sekian pembelajaran PPKN kelas 9 pada tahap keempat kali ini. Kurang lebihnya Guru Farina minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow sosial media sekolah kita untuk mendapatkan info terkini seputar sekolah kita.